40 hari Rois dan panitia saya yang sepakati semua. Kalau si mandi. Nah kemudian setelah 40 harinya Yai Hasan Dipo barulah terjadi muktamar luar biasa untuk penggantian Yai Hasan Dipo di Gresik. Tercatat dan kepilih ya Yai Muhammad Nur. Sampai samu. Kok tahu Yai Hasim dan Yai Hasan? Ya pondok inang Panji. Yai Hasan ini masih ada hubungannya dengan pondok Panji. Nah ini kan makanya kadang-kadang orang itu banyaknya wafat. Seakan-akan Yai Hasan itu kan hanya saudagar. Ya kan orang itu berarti seperti ini yang bahaya. Sangat umum. Enggak apa-apa. Siapapun Yai Hasan Dipo, saya tanya. Kira-kira kau nih seperti Yai Hasan? Oh, dia nggak bisa. Mesti kerja. Makanya kemarin judul bukunya Mbah Hasan Dipo yang mau saya keluarkan ini tak kayak judul Hasan Dipo Sang Sayyidina Utsman dari Ampel. Pecawak dah. Sampai sana benar. Dan kemarin ini ya Aldi, sang pencetus Nahdlatul Ulama protes tak waras. Ini judul ini harus menarik pembaca supaya dibaca orang. Saya enggak ada Mas Aldi, kira-kira enggak ada Yai Mas Aldi. Ono enggak nama Nahdlatul Ulama? Saya ingin tanya. Jawaban secara hati nurani. Ojo kerana awakmu golek ini. Aku njaluk Gusali juga. Yang njaluk Gusali juga. Njaluk Mama Bukan juga. Mending kula njaluk nang dulu daripada kula dodolan sejarah ini. Ada 3 propaganda sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Tasvirul Afkar dan Nahdlatul Ulama. Siapa 3 orang ini? Abdul Wahab bin Nasrullah, Alwi bin Abdul Aziz, Mansur bin Ahmad Marzuki. Inilah 3 orang yang selalu melakukan propaganda. Yai Wahab membentuk jaringan networking, Yai Alwi di media, dan kemudian Yai Mansur di Bidatullah. Akhirnya Tasvirul Afkar ini dibentuk mensubsidi kiai-kiai ini dengan pola pikir ideologi Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Sudah Yai Mas Mansur ini sudah melakukan identifikasi apa yang terjadi di Hijaz. Ahmadiyah, Sunni, Syiah, Wahabi tadi loro, dan yang lainnya. Masalah-masalah teologi inilah yang kemudian dimunculkan oleh ulama-ulama Nahdlatul, yang ulama-ulama yai-yai itu yang ahli sunnah wal jamaah secara kultural wali songo. Tahlil itu bid'ah. Karena ada rentetan yang namanya tahlil, sama yang seperti Yai Marzuki ngomong Sayyidah Aisyah ya, sampai ngomong kayak ngoten. Ini aku kita ngomong Jawa. Awal para jin aulia ilahnya Allah yang ada di Jawa itu melakukan makan-makan bersama, berdoa bersama. Ini untuk menarik perhatian supaya masyarakat di sekitarnya itu guyup dan rukun dan mau memeluk Islam tanpa ada paksaan. Ini adalah strategi dari Sayyid Amir Jalal Maulana Abdul Malik Husain, anak dari Sayyid Jamaluddin Husain. Untuk mbahku sing nang Wajo, mbahku nang Troloyo. Sing ndi wis mbok karo wis pokoke nang Troloyo apa. Selesai. Ini strategi. Contoh, dilihat. Ini masyarakat Jawa ini apa? Bukan ketika ulama-ulama datang di pangan genderuwo dan sebagainya. Saya yakin mereka tidak bisa memakan manusia. Iya. Mereka nggak punya wujud kok. Kok mangan sing wujud? Nggak bisa. Ternyata keyakinan yang ada di Jawa Mojopahit khususnya, ketika banyaknya perang saudara dan pemerintah sudah tidak bisa menyejahterakan rakyat dan mengurusi ketaatan atau keagamaan itu, maka banyak lahirlah sekte-sekte Bhairawa Tantra, di mana ini selalu dalam upakaranya mengorbankan gadis perawan usia 18 sampai 20 tahun maksimal. Ketika sudah disembelih,
darahnya dikucurkan di lingga, kemudian dicerek nyayoni itu diminum, ditandai terus diminum. Dagingnya dimakan, kemudian tulang belulangnya kadang dibakar, kadang dikubur. Ini yang dinamakan pemakan manusia. Itu umpamanya dipangan menungso aneh. Nah, ada strategi dalam cara menghadapi seorang Mesir dan acarya beda-beda. Terus baik lampul makmur terus nggak ngundang. Itu ada tata. Nah, kemudian Sayyid Abdul Malik melihat, oh tari-tarian, oh musik-musikan. Nah, ketika beliau menyembelih kambing untuk makanan, mengganti makanan yang awalnya daging babi, daging celeng dan sebagainya itu, kulitnya buat apa? Rebanahan. Makanya ada yang namanya ishari. Gerakan-gerakan, sebenarnya ini gerakan-gerakan sholat. Ya. Dan kidung-kidung yang dinamakan kidung sholawat anbiya. Assalamualaikum zainal anbiya. Terus. Dan ini untuk menarik untuk karomah, terus saya sakti-saktian, yoga. Ini ada proses ya. Saya suka dengan kepi tongkat kilapo bapak saya mbak sampai mbak 1394 ketika saya Jamaluddin Husain beranjak sekolah dikirimlah surat. Beliau berdiskusi dengan Sri Aji Wisesa Wickramartaga. Kula niki mboten mampu lek kiamat. Terus apa? Kula butuh ulama-ulama yang memang berkeahlian dalam bidang penutupan setra dan dakwah. Dan karena waktu itu identifikasi wilayah Said Jamaluddin Husain, Jalagiri, Pikatan, Rabut Panca Pratista, ono kabeh mboten cedhek terus. Karena maraknya itu. Nah, kemudian dikirimlah dari Raja Majapahit ke Raja Cam, kemudian disampaikan ke Raja Sam. Akhirnya terpilihlah Sayyid Maulana Al-Baqir Al-Farisi sebagai pemimpin dari 77 ulama. Ono kabeh kula jenenge. Nek tak sebut dicantol-cantolno Pak. Manis Bahaya gitu. Nah, kemudian ketika Sayyid Maulana Maulana Baqir datang, beliau berdiskusi dengan ditentukan standar operasional prosedur dalam dakwah. Setunggal nggih, mboten angsal Islam harus arif dan bijaksana, tidak harus ada kekerasan dan sebagainya. Untuk ulama yang ditempatkan atau ditumbalkan dalam proses islamisasi, makamnya tidak boleh di dekat setra atau pemujaan maupun di atas pemujaan. Harus ada jeda jarak antara 15, 20 sampai 30. Kalaupun ini pemujaan terlalu besar seperti candi, maka beliaunya ada di dusun sebelah. Kemudian sanggar ini tempat pemuja doa-doa, digantilah menjadi langgar. Sholat di langgar boleh nggak? Boleh. Siapa sih ngomong? Biar kalau masjid. Iya. Sholat di langgar boleh. Lu kau oleh lu di langgar. Biar kalau masjid lah. Ya langgar.